Iki kan jenenge wisata religi. Nggih, wisata religi. Wisata religi niku ya wisata tapi keagamaan kan ngoten. Dadi masjid niki sak liyane damel salat, damel wisata. Nggih, nggih. Terus napa mboten? Nggih, pun bener. Terus nggih. Pun ngertos. Mergi ngaten. Pripun? Saya salat asar. Nggih. Kawukom niku pas diadani penggulu niku Nggih. malah buyar padha metu. Ngoten. Semenjak entene bangunan iki, warung-warung kerasing prei. Lah kok malah prei bahkan malah rame to Pak ya? Ini kan warung doge tiang nakal. Oh, warung tiang nakal. Nggih. Oh, berarti nek paling warung ayu-ayu kuwi. Ya, wis alus tapi sing enak wong ora ketemu Pak. Oh, dadi entene masjid iki malah sami sungkan kiambak tenan nggih. Ribuan pengunjung di Masjid Viral Bojonegoro ini. Inilah masjid yang mewah, megah di Kabupaten Bojonegoro yang lagi viral. Masjid ini populer dengan masjid wisata religi. Untuk sementara masjid ini bernama Masjid An-Nahdho atau An-Nahda. Karena dikabarkan masjid ini masih diusulkan untuk nama selanjutnya. Apakah nama itu tetap An-Nahdho atau nama itu akan berubah menjadi nama yang lain. Semenjak dibuka pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 yang lalu, masjid ini dikunjungi oleh ribuan umat. Silih berganti umat berdatangan dari berbagai kabupaten seperti Kabupaten Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, dan juga Lamongan. Masjid ini terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Uniknya, di lokasi masjid ini dulu banyak sekali warung-warung. Orang sini mengatakan warung nakal, kalau Pak Wito Kodok Ijo mengatakan warung konoan. Namun warung-warung itu semenjak dibangun masjid ini mulai angkat kaki satu persatu bergeser ke lokasi yang lain. Meskipun demikian, masih saya jumpai 1-2 warung itu yang ada di sini yang masih bandel. Masjid ini dibangun dengan menghabiskan dana sekitar 100 miliar rupiah. Masjid satu lantai dengan lantai marmer ini mampu menampung 99 jamaah. Uniknya lagi, tempat parkir juga bisa menampung 99 mobil. Dan juga kabarnya tempat wudhu berjumlah 99 tempat wudhu. Untuk membangun masjid ini tidak tanggung-tanggung, arsitek langsung dari Arab Saudi. Kemudian untuk gaya masjid ini menggunakan campuran gaya Arab dan juga gaya Jawa klasik. Meski mewah, megah, dan viral, Masjid Wisata Religi Margomulyo ini juga menyisakan banyak pertanyaan. Apakah dengan anggaran sebesar ini sepadan dengan manfaat yang diberikan? Tentunya, semoga masjid ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Semenjak dibukanya masjid ini juga tentunya yang kami jumpai banyak warung-warung dadakan. Hal ini tentunya membawa berkah untuk warga sekitar masjid religi atau masjid wisata religi tersebut. Seperti apa lebih dalam dari masjid ini? Mari kita ikuti perjalanan saya dari A sampai Z, dari luar sampai dalam masjid. Ikuti terus perjalanan saya dari sudut ke sudut, akan saya syuting dan bisa kita nikmati bareng-bareng. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi saya sudah berada di Kabupaten Bojonegoro. Ini berada di Kecamatan Margomulyo, desanya Sumberjo. Jadi di sini ada sebuah masjid yang lagi viral. Ya, jadi masjid ini berada di tengah-tengah hutan atau di dikelilingi oleh hutan begitu ya. Dan sekarang ini masjid ini sedang ramai, viral, dikunjungi banyak orang. Nanti saya akan langsung ke bawah ya, menuju ke bawah. Tapi sebelumnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya bila masjid ini dilihat dari atas itu seperti apa begitu ya. Ini ada pengumuman ditemukan dompet teman-teman. Jadi karena saking banyaknya pengunjung ya, sampai dompetnya hilang. Nah, ini kita langsung saja akan melihat masjid yang lagi viral dari atas. Pun sekilas informasi tentang masjid ini, ya ini ada beberapa bangunan atau beberapa bagian. Bagian utama atau bangunan utama yang berada di tengah itu yang ada kubahnya gede. Ini dibangun bisa menampung sampai dengan hampir 400 jamaah.
Jadi 400 jamaah bisa masuk ke dalam masjid atau bangunan utama tersebut. Di samping itu juga ada beberapa tempat atau beberapa ruangan seperti yang di atas kolam, kemudian di depan itu ya teman-teman. Adapun untuk pengunjung di sini sudah disediakan parkir, yang mana parkir mobil di depan itu diperkirakan muat atau bisa menampung 99 kendaraan minibus. Nah, bahkan dalam hari ini karena baru-baru saja dibuka, maka masjid ini sampai membeludak, bahkan parkir itu sampai di pinggir-pinggir jalan sampai macet. Jadi Masjid An-Nahdhah ini dibuka pada kemarin hari Jumat tanggal 27 Desember. Jadi dibukanya itu diresmikan pada saat hari Jumat, yang mana kebetulan pada hari itu Jumat pertama di Masjid An-Nahdhah yang berada di Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro. Adapun pembangunan masjid ini menghabiskan dana sekitar 110 miliar, atau dalam artikel saya baca itu 113 miliar yang dibangun selama 3 tahun. Bahwa di sini ternyata masjid ini memang namanya masjid, atau bisa dikatakan dibuat sebagai wisata religi yang pertama. Yang kedua, dulu di sini di lokasi ini memang terkenal sebagai lokasi yang mana banyak warung-warung, warung konoan atau warungnya orang-orang ngopi sambil ya warung remang-remang begitu. Jadi banyak sekali warung remang-remang dulu di sini ya teman-teman, di lokasi ini. Kemudian oleh pemerintah dibuat masjid yang megah dan mewah ini. Jadi sekali lagi ini memang dinamakan masjid untuk wisata religi, kemudian rest area. Tujuannya seperti itu. Di samping untuk ibadah, untuk sholat, untuk wisata. Penyaksian dari warga setempat bahwa ketika dikumandangkan adzan, justru orang-orang yang berkunjung di sini di masjid ini itu kebanyakan justru malah pulang, bukannya berbondong-bondong mengambil air wudhu kemudian sholat. Jadi yang seharusnya masjid ini untuk tempat ibadah, jadi ada sebagian atau mungkin bahkan sebagian besar memanfaatkan masjid yang megah ini untuk wisata. Mudah-mudahan saja tetap nanti dengan adanya masjid yang megah mewah ini, masyarakat tetap juga paling tidak jadi yang awalnya jarang-jarang ibadah jadi suka ibadah. Warung-warung di pinggir-pinggir yang awalnya warung itu remang-remang menjadi tidak remang-remang lagi. Dan memang kenyataannya setelah dibangunnya masjid ini, ternyata efek positifnya bahwa warung-warung remang-remang yang di pinggir jalan itu menjadi pada buyar atau kabur ya, atau pada tutup begitu. Uniknya masjid ini ya, kita bisa melihat dari bawah dan dari atas. Ini jarang sekali terjadi. Jadi tanpa kita ngedrone ya, tanpa kita harus ngedrone, kita bisa melihat dari atas. Oke, sekarang kita akan bersama-sama menuju bagian bawah masjid. Kita langsung masuk saja lokasi bawah. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di pinggir jalan atau di depan ya. Perhatikan seperti inilah ramenya pengunjung-pengunjung yang mau ke Masjid An-Nahdhah ini. Yang uniknya orang-orang sini tuh tidak tahu nama masjid sini, Mas. Jadi ketika saya tanya masjid ini namanya apa ya gitu, jawabnya masjid religi gitu ya. Jadi sebenarnya kan wisata religi, tapi orang-orang sini mengatakan sing wong tua-tua ditanya ini masjid apa Pak? Masjid apa itu ya, religi gitu ya. Inilah pengunjung-pengunjung yang habis dari masjid. Jadi sekilas tampak dari depan ketika kita ke masjid ini sekilas seperti kita itu berkunjung ke pasar malam atau ke tontonan gitu ya. Ya maklum saja karena memang masjid ini masih baru dan banyak yang penasaran. Nah, jadi untuk lokasi masjid ini berada di Jalan Raya Ngawi, Bojonegoro, yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Kita perhatikan di sini bakul-bakul ini ya, Masya Allah. Jadi banyak sekali penjual-penjual yang mana seperti di sini itu menjadi berkah bagi orang-orang sini tentunya ya. Jadi menjadi berkah bagi orang-orang sini adanya pasar-pasar dadakan. Jadi ketika saya masuk ke sini tuh kok nawani semua ya, kok roman-roman orangnya. Halo Mbak. Sugeng berjualan ya Mbak ya. Tak kira mungkin mau jadi Inka Mbak. Saya kira tadi itu saudaranya jadi Inka. Guyon-guyon nggak apa-apa ya Mbak ya? Ini dari Ngawi Pak. Oh dari Ngawi. Aduh ini ramai sekali kantor-kantor. Saya sampai kebingungan mau masuk nih ya. Oh ternyata masih di depan sana ya untuk pintu masuknya.
Ya ini saking banyaknya orang ini mau ngelompok no pengunjungnya sampai bingung hati golek-golekan teman-teman. Jadi memang masjid ini masjid yang sangat luas, sekitar 6 hektar kalau nggak salah. Nah, ini kita sudah berada di gerbang masjidnya, Masjid An-Nahdoh. Ini dia. Di sini sampai ada tulisan parkir mobil di luar karena apa? Saking sesak penuh sesak di dalam. Oke, sekarang kita masuk. Jadi pertama, ketika kita membawa mobil maka kita langsung dipersilahkan masuk. Ketika masih ada parkir di dalam maka bisa parkir di dalam, dan ketika parkirnya itu penuh kita parkir di luar, teman-teman. Sekarang kita akan langsung masuk jalan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada parkir. Oh, ini untuk retribusi parkir Mbak Pak nggih. Itu parkirnya berapa? Oh, seikhlasnya ya. Oh, ini. Jadi untuk menuju Masjid An-Nahdoh ini dikenakan parkir seikhlasnya. Nah, kita langsung saja menuju ke pintu utama menuju masjid ya. Kita akan mereview di dalam Masjid An-Nahdoh ini seperti apa. Nah, di sini ternyata sandal-sandal tenggeletak. Karena di sini kita harus melepas sandal, sepatu. Maka di sini saya juga harus melepas sandal dan sepatu. Batas suci. Maka saya melepas nyoplok sepatu dulu, teman-teman. Oh, sandal hilang, Bu. Makan dicangking mawon. Paling lali nih ndeleh, Pak, tempatnya ten pundi ngoten. Oh, ngoten. Nah, ini jadi hati-hati karena di sini ada ribuan orang maka sandal itu bisa hilang, teman-teman. Seperti ibu-ibu ini. Oh, sandalnya apa sih? Mboten napa? Mangke angsal ijol. Amin. Saking pundi, Bu? Oh, Ngawi nggih. Kok karo sing saking Ngawi yang mriku? Di depan sini kita akan langsung melihat pintu ada air mancur. Dan banyak foto-foto. Amit nggih. Di sini juga banyak yang kayaknya sudah sampai-sampai nih. Sudah sampai-sampai. Oke, sekarang kita langsung masuk saja untuk berkunjung berwisata di Masjid An-Nahdoh. Saya di sini berwisata, teman-teman, karena tidak waktunya ibadah. Nanti kalau waktunya ibadah saya ibadah. Masya Allah, di sini banyak sekali orang-orang. Anak cilik, wong tua, wong gede, wong cilik, lanang wedok ngelumpuk, teman-teman. Dan di sini juga disediakan kotak amal. Jadi dipersilahkan untuk orang-orang yang barangkali mau infak sedekah untuk jariah masjid, dipersilahkan di sini, teman-teman. Ketika kita masuk sini aromanya seperti di Madinah. Jadi ada aroma-aroma khas Arab Saudi, seperti adanya bau apa ya namanya itu, kayu gaharu yang dibakar sebagai pewangi-wangian itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita mulai bisa masuk di halaman atau serambi masjid ini ya, teman-teman. Kemudian masjid ini dibuat dengan lantai marmer, dan kabarnya masjid ini mendatangkan arsitek dari Arab Saudi. Meskipun masjid ini bergaya perpaduan antara Timur Tengah dan Jawa, untuk arsitek pembuatan masjid ini berasal dari Arab Saudi. Sekali lagi, masjid ini dibangun menghabiskan dana sekitar 113 miliar rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mencoba masuk. Di sini adem terus, teman-teman, karena di sini lantainya lantai marmer. Di sini juga banyak orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat, dan di dalamnya itu tidak terlalu luas ya, tidak terlalu luas. Kemudian di dekat pengimaman ini ternyata untuk Masjid An-Nahdoh ini menggunakan lantainya ini lantai kaca, dan di bawahnya ini terdapat terdapat kolam. Jadi yang dimaksud ruangan di atas kolam ya ini ya, yang dimaksud ruangan di atas kolam itu ini yang dimaksud. Sekarang kita keluar lagi, dan di sini di bawah menara saya perlihatkan. Jadi di atasnya adalah menara masjid.
Kemudian di bawah menara masjid ini apa namanya, ada tempat untuk wudhu. Nah, jadi di sana ada tempat untuk wudhu. Jadi tempat wudhu itu ada dua, yang satu di sebelah timur, di sebelah selatan masjid, dan yang satunya di sebelah utara, di sebelah selatan dan utara masjid. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di sini ada tempat wudhu. Jadi ketika kita nanti berkunjung ke masjid ini dan menginginkan untuk wudhu kemudian toilet, maka nanti kita oleh saja ada menara, dan di bawah menara ini ada namanya tempat untuk wudhu kemudian toilet ya. Di sini lumayan banyak ya untuk toilet, jadi tidak usah khawatir kalau misalkan datang ke sini. Jadi fasilitas itu sudah komplit dan semuanya di sini gratis, tidak membayar meskipun kita ke toilet, ke kamar mandi, semuanya gratis. Adapun di sini kadang-kadang disediakan kotak amal, ini dipersilahkan saja bagi jamaah-jamaah yang berkunjung ke sini untuk infak sedekah, dipersilahkan. Namun tidak ada paksaan karena memang di sini semuanya gratis. Yang di sana itu, yang di sebelah sana itu ada toilet pria, dan yang sebelah sini ini ada toilet wanita ya, jadi bersebelahan. Kemudian masjid ini dikelilingi oleh apa ya? Ini dikelilingi oleh kolam, dan sebelah kolam ini ada jalan untuk bisa muter. Jadi kalau saya ke sini ya, ini ingat kalau tawaf kayaknya ya, tawaf di Masjidil Haram di lantai 2. Jadi masjid ini dikelilingi oleh lantai apa namanya? Lantai beralaskan marmer atau lantai yang dibuat dari marmer dan mengelilingi masjid. Jadi ada lantai dari marmer yang mengelilingi masjid. Ini berputar ya. Jadi kita bisa jalan-jalan di sini, kemudian apa namanya, melihat pemandangan di depan, sekaligus kita bisa melihat pemandangan di dalam sana. Itu bisa keliling atau jalan-jalan santai. Bisa juga kalau pagi-pagi habis sholat subuh kita jogging di sini, atau sekedar jalan-jalan kecil untuk membuat badan kita sehat walafiat, kita juga bisa. Ataupun barangkali yang ingin melihat hiburan ikan, nah di sini ada kolam ikan teman-teman. Seperti kalau sudah jalan-jalan sudah capek dan lelah, nanti bisa duduk di sini, kemudian sambil melihat-lihat ikan. Di sini kita bisa melihat masjid dari sini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ketika kita sampai di sini, maka kita akan sampai lagi namanya toilet ya, toilet dan juga apa, tempat wudhu. Nah, jadi kalau saya ini muter terus, jalan kaki terus, maka nanti saya akan kepetuk pada jalan yang awal. Akan sampai di jalan yang awal tadi ya. Makanya saya tidak meneruskan muternya, saya akan kembali, atau saya akan berbelok ke kanan menuju halaman utama masjid. Nah, setelah kita ke halaman utama masjid, nanti kita sampai di bangunan utama masjid. Nah, seperti ini. Setelah kita di serambi masjid. Dan ternyata pengunjung-pengunjung di sini juga benar memang dari dalam kota maupun luar kota, seperti Bojonegoro, Tuban, dan Ngawi. Oke, setelah kita nanti selesai, kita bisa keluar melalui pintu yang sama. Jadi ini pintu keluar dengan pintu masuk untuk saat ini masih menjadi satu. Dan rupa-rupanya sudah mendekati jam asar, tapi masih juga banyak pengunjung-pengunjung yang datang ke sini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.